wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadrati ashabil kiram, wa hadrati a'immatil mujtahidin, wa hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha, wa hadrati ghati hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum, wa hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina marhaba wa sana ilaina wa lidabil huquqi alaina. Wa khassatan hadrati Syambi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Marajawi wa hadrati Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut halaman 182. Terakhir kisah Isra dan Mi'raj. Rasulullah masih bersama Jibril sampai di Mustawa. Tapi sampai di situ Jibril sudah tidak bisa lagi ikut ke tingkat lebih tinggi lagi, ya. Sampai di situ Jibril berhenti. Lalu Jibril mengatakan, kalau saya ikut maka saya akan terbakar, katanya, ya. Ini menunjukkan berarti bahwa kekuatan fisik Rasulullah jauh lebih kuat dibandingkan dengan fisiknya Jibril kalau begitu, ya. Lalu kemudian ketika Jibril sudah tidak bisa ikut lagi, akhirnya Nabi yang bertanya, ada pesan apa, ya, yang mau disampaikan kepada Allah kalau nanti saya ketemu? Ya, ternyata jawaban Jibril sangat luar biasa. Ya, saya pengen menjadi jembatan, kira-kira begitu, ya. Saya ingin menjadi jembatan bagi, ya, umat Nabi Muhammad manakala mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu, ya, permintaan Jibril di hadapan Allah. Dan ketika Nabi Muhammad sudah langsung berhadapan dengan Allah, lalu sampai Allah yang bertanya, mana pesan Jibril yang kamu ingin sampaikan? Nabi menjawab, engkau lebih tahu, ya. Sampaikan kepada Jibril bahwa aku telah menerima, ya, mengijabah, ya, permohonan Jibril, gitu, ya. Di sini kehebatannya, ya, umat Nabi Muhammad tuh, ya. Umat-umat Nabi yang lain, Jibril tidak merasa, ya, untuk menjadi jembatannya, begitu. Tapi ketika umat Nabi Muhammad, ya, Jibril merasa perlu untuk menjadi jembatan bagi umat Nabi Muhammad ketika melewati Shiratal Mustaqim. Baik, kita lanjut baris ketiga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Wa ba'da kharqihi sallallahu alaihi wasallam hijaban nur. Maka setelah Rasulullah, ya, mungkin bahasa enaknya tuh menembus, ya, menembus penghalang-penghalang cahaya, dulia rafrafun akhdar, maka diulur, ya, diturunkan permadani yang berwarna hijau.
fartaqa bihi hatta wasala ila makanin tahtal arsy. Lalu naiklah Nabi Muhammad di atas permadani tadi sehingga sampai ke satu tempat di bawah arsy, ya. Walam yujawizhu, tetapi belum melewati arsy. Sudah sampai di bawah arsy tapi belum melewati arsy. Fara'a sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi hadal maqami ru'yatan taliqu bi janabihil aqdasi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya pada posisi ini dengan penglihatan yang pantas, ya, dilihat dari sisi kesucian Allah. Dan alat penglihatnya adalah dengan dua mata kepalanya. Tapi biquwatin auda'aha fihima, dengan, ya, kekuatan yang Allah masukkan ke dalam kedua matanya tersebut. Wa huma fi mahallihima, sedangkan kedua mata tadi masih ada pada posisi, ya, pada tempatnya. Nih membayanginnya dah susah, dari di mana kalau begini nih, ya. Udah sampai ke mustawa, lalu digelar raf-raful akhdar, lalu naik Nabi, ya, mendekati arsy, ya, di bawah arsy. Nah, disitulah katanya Nabi Muhammad bisa melihat Allah. Kita tidak bisa membayangkan karena yang lihat kan Nabi masalahnya, ya. Kok Nabi bisa? Ya jangan heran. Apa iya udah sampai tempatnya Allah, Allah kaget ngasih tahu gitu Nabi Muhammadnya sendiri, ya kan? Ngapain dari bumi sampai ngelewatin aneka ragam macam lapisan langit, ya. Tiba-tiba sampai di atas sana, ya, Nabi Muhammad kagak bertemu dengan Allah, nggak mungkin. Nah, sekarang jangan kita berpikir dengan akal kita dah nih, ya, dengan mata badan kita gitu misalnya dikatakan bahwa Rasulullah melihat Allah misalnya. Bagaimana Rasulullah bisa melihat Allah? Ya, tentu saja kita saja dengan Rasulullah tingkatannya juga sudah berbeda, ya. Maka Rasulullah dapat dipastikan bisa melihat Allah dengan kekuatan yang Allah kasih tentunya, ya. Kalau mengandalkan, ya, mengandalkan kekuatan fisik yang ada gitu, yang memang secara normal Allah ciptakan buat Nabi Muhammad dan makhluk manusia seluruhnya, yang nggak kuat, ya, nggak bisa. Nabi Muhammad sama kita, ya, badannya begitu, cuman mungkin ya lebih tinggi, lebih bagus itu aja, tapi ya sosok tubuhnya, pala, leher, pundak, tangan, perut sama semuanya. Ya, tapi Allah berikan kelebihan pada diri beliau. Nah, disitulah kemampuan tersebut. Dari awal peristiwa Isra Mi'raj ini tidak ada selain memang kekuatan Allah yang lebih banyak. Bahkan bisa jadi semuanya yang bergerak, ya. Mulai dari memperjalankannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya Allah yang jalankan. Terus dari Masjidil Aqsa naik ke langit, Allah yang mengangkatnya, begitu, ya. Nah, sampai di mustawa, sampai kemudian digelarkan permadani hijau, akhirnya sampai di bawah arsy, ya tentu Allah juga yang memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad di keseluruhan fisiknya yang ada sesuai dengan, ya, fungsinya. Kalau Nabi bisa berjalan dengan kakinya pada tempat yang kita sendiri sudah nggak tahu lagi, pasti Nabi diberikan kekuatan berjalan, ya. Tangannya mungkin diberikan kekuatan untuk memegang dan lain sebagainya. Matanya diberikan kekuatan untuk melihat. Pendengaran kupingnya diberikan kekuatan untuk mendengar, dan seterusnya, ya. Sebagai bukti, Jibril saja kalau naik terus kebakar, ya kan? Ternyata Nabi Muhammad tidak. Berarti kalau begitu memang seluruh anggota tubuh Nabi sudah diberikan imunitas, kira-kira begitu, ya. Imunitas yang cukup
untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai jalan dari rumah sampai terus ke menghadap Allah, itu semuanya sudah Allah rancang supaya Nabi Muhammad mampu ya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bayangin nih, Nabi Muhammad misalnya nih, bajunya aja dah kira-kira. Baju yang mana itu yang dipakai? Artinya ada nggak baju besi kali begitu yang Nabi buat pada waktu itu? Kan enggak kan ya? Pakai jaket kali. Jaket dari kulit onte. Cakep kan tuh ya. Di sini kan di Garut kulit kambing tuh. Mungkin di Arab jaketnya jaket kulit onte kali begitu. Apa iya Nabi menggunakan jaket kulit onta untuk jangan jauh-jauh dah, untuk sementara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya sangat luar biasa sekali tuh. Orang Arab dulu berjalan katanya 20 hari baru sampai. Maka kecepatan yang sangat luar biasa segitu, wush, ya kan begitu tuh, tembus dalam waktu singkat. Itu emang Nabi Muhammad kagak masuk angin Nabi itu pada waktu itu. Itu yang di dunia aja tuh ya. Itu kalau kita pikir itu begitu, dengan kecepatannya sangat luar biasa, ya kita dah coba jajalin besok kalau mau pergi ke Surabaya tuh naik keretanya jangan di dalam kereta, ya duduk di atas tuh gitu, kereta jalan tuh, kita duduk dari situ, jajalin dah ya kan, 2 jam berikutnya juga udah ya masuk angin kita gitu. Nah ini membuktikan bahwa memang Allah telah memberikan kekuatan ya yang sangat luar biasa. Perhatikan kalau kita belajar tentang dunia perbintangan itu misalnya, meteor itu kan katanya batu-batu bintang yang rontok tuh begitu katanya ya. Dengan beratnya batu tersebut yang jatuh, akhirnya dia berkecepatan tinggi memasuki area atmosfer bumi. Karena saking cepatnya dia berjalan, maka akhirnya bergesekan dengan udara. Yang terjadi adalah munculnya tingkat panas yang sangat tinggi. Ya, tingkat panas yang sangat tinggi menyebabkan batu-batu meteor kebakar. Maka dengan cara sedemikian, ya, batu meteor tidak jatuh ke permukaan bumi. Ya, jarang lah, walaupun ada gitu, jarang terjadi. Semakin besar batu meteor yang jatuh, maka semakin berat dia, dan bisa jadi akhirnya menjadi semakin kencang dia berjalan. Tetapi di balik itu semakin tinggi tingkat gesekannya dengan udara, sehingga makin tinggi juga panasnya tadi. Ya, jadi semakin gede batu yang jatuh, itu bukan semakin pelan jatuhnya, tapi makin kencang, cuman juga makin panas gitu, sehingga juga semakin besar batu meteor yang jatuh, ya semakin tinggi panas daripada batu meteor tersebut. Kalau seandainya kita menyamakan seperti itu, nggak jauh-jauh banget kali itu Nabi Muhammad dengan proses seperti itu. Hanya bedanya meteor dari bintang menuju atmosfer bumi, Nabi Muhammad dari bumi menuju ke melewati atmosfer langit begitu. Tapi kan nanti baliknya begitu juga lagi. Ya, kalau meteor udah sekali balik aja hancur, ya kan? Sekali jalan tuh dari tempat dia rontok menuju ke bumi hancur. Bagaimana kalau dia bisa balik lagi tuh? Ya, nggak ada yang bisa balik lagi. Nabi Muhammad bolak-balik. Tidak ada ya baju lain kecuali baju yang memang nempel pada badannya Nabi Muhammad pada malam itu. Ya, kagak ada kan persiapan-persiapan teknik, persiapan-persiapan ya dengan macam-macam teknologi tinggi yang pernah kita dengar untuk dan kita lihat untuk keberangkatan misalnya ya NASA, Apollo dan lain sebagainya. Nggak ada, Nabi nggak ada persiapan seperti itu. Ya, nah tapi semuanya itu telah terjadi. Allah telah siapkan segala sesuatunya, gitu ya. Wa huwal asahhu
an Ibnu Abbasin, dan ini adalah hadis atau kabar yang sahih dari Ibnu Abbas, warajjahahu akabirul ulama, dan diperkuat, didukung dan diperkuat oleh atau diunggulkan oleh ulama-ulama besar lainnya. Dalam hal apa nih? Dalam hal mata Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri yang ada pada tempatnya. Jadi mata Nabi nggak berubah, ya, tetap ada pada posisi mata. Tapi Allah berikan kekuatan. Pendapat ini pendapat sahih dari Ibnu Abbas dan didukung oleh ulama-ulama besar lainnya. Wakila, nah kalau ada wakila berarti pendapat yang lebih rendah lagi. Bi'ainai qalbihi faqat. Nabi melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan mata hatinya, mata batinnya. Ya, artinya ini lebih tidak nyaman lagi lah bahasanya kalau kita bilang begitu. Masa ya Allah mengangkat Nabi Muhammad begitu jauh dari bumi sampai menghadap Allah. Allah sendiri tidak mau bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu ternyata Allah hanya dilihat oleh pandangan batin saja. Nggak mungkin lah kalau begitu. Kalau seandainya kayak begitu sih, dari bumi juga Nabi Muhammad bisa kali dengan mata batinnya memandang Allah, bukan dengan mata kepalanya. Nah, maka dikatakan di sini dengan kata-kata qila, berarti untuk pendapat yang lebih rendah kalau begitu, ya. Kita bayangkan begini. Saya ngundang Nain ke rumah saya. Nain, tolong ke rumah, ya. Jalan tuh. Wah, ngibrit dah buru-buru, ya kan. Pas sampai rumah, ya, ketemu saya cuman lewat jendela doang. Ya, lewat kaca, ya. Coba orang dipanggil sampai ketemu di tempat di rumah saya cuma hanya sekedar lewat kaca saja nemuinnya begitu. Rasa-rasanya nggak etis kira-kira begitu, ya. Maka Allah yang mengundang Nabi Muhammad, untuk apa jauh-jauh diundang sebegitu tingginya tempatnya? Mungkin kalau pakai dana itu entah berapa triliun dolar kali itu begitu untuk bisa sampai ke sana, ya. Nah, andaikan hanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah hanya dengan mata batinnya, sama seperti Nain tadi itu ke rumah saya hanya ketemu lewat kaca doang begitu, ya lebih baik WA-in aja, ya. Sekarang nih gitu kan pas dengan sezamannya itu, Nain nih begini-begini, oke, jadi selesai, daripada saya panggil ke rumah, sampai di rumah cuman ketemu lewat kaca doang, udah suruh pulang lagi gitu misalnya, ya. Nggak etis lah kalau begitu, ya. Yakin Allah akhlaknya lebih tinggi daripada akhlak manusia, akhlak makhluknya, seperti itu, ya. Nah, maka dapat kita pastikan Nabi Muhammad diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Maksudnya annallaha khalaqa fi qalbihi ainaini. Ini pendapat yang rendah, yang dhaif nih, ya. Yaitu bahwa Allah menciptakan di dalam hatinya dua mata, ka'ainai ra'si, sebagaimana dua mata yang ada di kepala. Fara'a bihima, maka Nabi melihat dengan dua mata yang ada di dalam hati. Walam yahjubhuma, dan tidak terhalang dua mata tadi qabsul badan, ya, oleh penutup badan, rongga badan, wala thiyabu, dan juga tidak terhalang oleh pakaian yang Nabi pakai. Kalau pendapat remah ini kita pakai nih, ya, seolah-olah kalau begitu Allah, ya, menciptakan lagi dari semula, ya, namanya khalaqah kan menciptakan dari awal. Dua mata yang tadinya tidak ada baru kemudian diciptakan di hatinya Nabi Muhammad, begitu, ya. Malah lebih tidak logis lagi kalau begitu. Akhirnya yang tadinya memang supaya
Isra Mi'raj ini kagak bisa diakal-akalin begitu. Ya. Ternyata akhirnya ngelihat Allah pun yang tadinya memang dengan mata kepala tidak masuk akal, sekarang malah pakai batin gitu kira-kira. Pendapat ini kalau dipakai, seolah-olah kalau gitu, bisa dong kalau begitu ngelihatnya bukan dengan mata kepala, nggak jadi masalah. Sehingga akhirnya udah nggak jadi sesuatu yang di luar akal lagi. Bisa kalau gitu dipahami karena Allah menciptakan mata lain daripada mata yang sudah ada. Kalau begitu tuh nanti akibatnya tidak mengandung mukjizat yang sangat luar biasa kalau begitu. Ya walaupun boleh saja terjadi sedemikian, tapi kalau saya pribadi begitu lebih mengutamakan Nabi Muhammad tetap apa adanya, tidak mengalami perubahan dari semua anggota tubuhnya, dan karena dengan apa adanya itu logika akal kita sulit untuk menerimanya. Tapi yang harus berbicara di saat ini bukanlah akal, tapi iman. Itu di situ. Kalau seandainya dibikinin mata batin lagi, ya itu mah pantas-pantas saja bisa ngelihat Allah kalau begitu. Sehingga akhirnya pernyataan ini menjadi ya mengesampingkan akal yang tadi nggak bisa masuk gitu maksudnya ya. Emang dasarnya Isra Mi'raj dibikin untuk tidak masuk akal ya. Tapi kenyataannya dibikin supaya jadi masuk akal. Dimana giliran ngelihat Allah harus menggunakan mata yang Allah ciptain lagi, yang baru lagi. Ya, akhirnya jadi masuk akal kalau begitu. Jadi kagak nggak goib lagi jadinya, hal yang biasa kalau begitu. Ya, jadi lebih baik kita mendukung yang pendapat yang tadi itu, yang pertama tadi ya. Memang Nabi Muhammad punya mata kepala yang ada, dan dengan dua mata kepala itu beliau melihat Allah. Kan dengan cara demikian, kalau gitu nanti logika akalnya nggak bisa nerima dong. Masa Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya? Iya, di situ memang supaya kita diuji iman kita itu begitu, ya. Walaisal muradu bi ru'yatil qalbi ala hadzal qauli al-hudura wa syuhuda. Ya. Dan bukanlah yang dimaksud dengan pandangan hati ini atas pendapat yang sekarang ini al-hudura wa syuhuda, yaitu kehadiran dan kesaksian. Konsentrasi kalau kita bilang, ma'a rabbihi, di hadapan Tuhannya, washtighalal bali, dan sibuknya hati bihi, dengan Tuhan, duna ghairihi, bukan dengan yang lainnya, lianna hadzal hal wal maqam la yanfaqu anhu sallallahu alaihi wasallam, karena keadaan dan tempat ini tidak membatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qad yasilu ilahi ba'dul awliya, bahkan bisa beberapa wali untuk mencapai derajat yang seperti ini gitu. Jadi sekali lagi nih, kalau kemampuan Nabi Muhammad melihat Allah karena konsentrasi doang gitu, kayak kita lagi sholat khusyuk nggak ngeliat apa-apa gitu ya kan, merem segala macamnya, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah langsung, itu bukan begitu ya. Kalau polanya kayak begitu, dalam arti bahwa ya, melihat Allah dalam mata batin, dalam bentuk syuhud, dalam bentuk hudur begitu, dalam bentuk konsentrasi, dikatakan para wali juga bisa kalau begitu ya. Kalau para wali bisa, ya Nabi Muhammad mestinya lebih daripada itu dong, gitu maksudnya ya. Jadi bukan sedemikian. Wa nafatir ru'yatu bil aini Aisyatu wa Ibnu Mas'ud, dan melihat dengan mata ini dinafikan, ditolak oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Hatta qalat, sehingga Aisyah berkata, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang menduga, siapa yang berkeyakinan atau menyangka bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad kadzaba, maka dia telah berbohong. Nah, perhatikan ya. Kenapa sampai Aisyah nggak suka gitu, atau nggak setuju kalau Nabi Muhammad bisa ngelihat Allah gitu? Nabi Muhammad kan termasuk kepada Aisyah kan termasuk orang yang paling dekat tuh begitu ya. Ya. Istilahnya yang Aisyah tahu dah
sisi luar dalamnya Nabi, kira-kira begitu ya kan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu dianggap mampu melihat Allah, maka Aisyah menafikannya, nggak percaya, mana mungkin Nabi Muhammad bisa ngelihat Allah. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kalau pendapat yang melihat tadi itu kita masih percaya begitu, itu untuk membuktikan bahwa memang Nabi Muhammad melihatnya dengan mata kepalanya gitu. Aisyah nggak percaya kalau begitu. Tapi kalau seandainya Aisyah mungkin dikasih tahu sampai sekarang, alat apa coba yang bisa memiliki kecepatan yang seperti itu? Kalau sekarang orang tidak percaya misalnya dengan malaikat, kalau kita bilang saya nggak percaya ada malaikat, kalau begitu Anda masih termasuk yang tidak percaya dengan adanya kentut kalau begitu. Yang kedua, itu yang namanya pulsa, yang namanya paket data. Itu bendanya gimana sih itu bentuknya? Itu kita beli, bendanya kita nggak pernah lihat, itu token apa begitu ya kan? Pulsa nggak pernah kita lihat, terus data nggak pernah kita lihat, tapi kita percaya, kita beli, masalahnya lagi. Nah, kalau hal-hal yang sekecil itu dan setiap hari ada, nggak pernah kita lihat, lebih susah untuk memahami malaikat. Kalau kita baca buku, entah benar atau tidaknya gitu, misalnya di luar itu dah pokoknya menggambarkan misalnya malaikat kepalanya ada di langit, kakinya ada di bumi, segede apa kalau begitu? Nah ini membuktikan bahwa memang sulit untuk kita memahami keberadaan malaikat. Tetapi kalau kita katakan bahwa akal kita tidak mampu memahami keberadaan malaikat, jangan kemudian kita bilang malaikat itu tidak ada gitu. Sama seperti itu. Kentut kita ada enggak? Kita bilang enggak ada. Kenapa? Enggak bisa dilihat. Wah, itu bodoh benar kalau begitu. Segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat lalu kita katakan sebagai sesuatu yang tidak ada. Keluarnya kentut aja kita rasain ya kan? Habis gitu baunya juga kita rasain. Mau bilang kita kagak ada yang kayak begitu. Nah, listrik to setrum. Wow, itu lebih dulu adanya daripada pulsa, daripada token, daripada data gitu misalnya. Sampai sekarang kita kagak pernah ngelihat setrum itu bentuknya bagaimana. Tentu kabel, kabel lain lagi ya kan. Itu nggak bisa disamain kabel dengan setrumnya gitu. Tapi semua itu ada tuh di hadapan kita semuanya. Nah, lebih-lebih kalau apa yang terjadi pada diri Rasulullah dalam hal Isra dan Mi'raj, emang itu adalah materi iman. Maka disetting oleh Allah untuk tidak bisa dipahami dengan akal semata begitu. Kalau kecepatan cahaya, kecepatan suara, itu sekarang udah ada bendanya yang bisa meniru gitu, Tapi kecepatan Nabi dalam berisra dan mi'raj belum ada yang bisa menirunya, gitu, Emang begitu kali Allah settingnya. Sampai akhir zaman nanti kita belum tahu apakah ada kekuatan sesuatu alat yang bisa menyamai kekuatan Nabi Muhammad. Kemarin aja Nabi Muhammad menembus cahaya katanya kan butuh waktu 35 juta tahun kan begitu ya. Nah, kalau 35 juta tahun sekarang baru tahun 2024 dari Nabi Isa lahir. Bukan dari Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kan? Kalau dari Nabi Muhammad Isra Mi'raj butuh 35 juta tahun, lah ngelewatin kita Nabi kalau gitu nanti. Nabi sekarang berarti belum turun dong kalau gitu kan? Iya, masih ada proses kalau begitu, masih berarti ini kita belum ada sholat belum ada apa. Nabinya masih di sana, masih Isra Mi'raj, butuh 35.000 tahun lagi kalau begitu. 35 juta tahun lagi kalau begitu. Nah, itu kalau begitu memang sengaja kelihatannya Allah setting supaya kita tidak paham yang begitu. Jadi emang materi objek iman. Walaupun didukung nih oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad nggak ngelihat katanya Waqalat, dan dia berkata,
liman sa'alaha, kepada orang yang bertanya kepada Aisyah andzalika, tentang Nabi melihat Allah begitu. Kata Aisyah, laqad qaffa sya'ri, ya, sungguh berdiri bulu kuduku, itu kira-kira begitu, ya, merinding. Ma'nahu, artinya qad qama sya'ri, berdiri bulu-buluku, minal faza'i, karena kaget, liqauni, disebabkan keberadaanku, sami'tu ma la yanbaghi, mendengar sesuatu yang enggak pantas, ya, ayyuqala, untuk diucapkan. Jadi Aisyah malah lebih-lebih lagi dia ada di zaman Nabi, bersama Nabi, hidup bersama Nabi, ya, ternyata dia menyatakan, ya, tidak mungkin Rasulullah melihat Allah. Kalau hadis ini kita teorikan gitu, ya, perhatian, kita teorikan. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu tahun ke-12 kenabian. Di saat itu kalau tidak salah berbarengan dengan wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib. Maka tahunnya dinamakan dengan tahun Huzni, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kira-kira Rasulullah udah kawin belum dengan Aisyah? Belum. Ya, belum. Nah, andaikan sudah kawin dah, ya, andaikan sudah kawin, udah nikah begitu, diberitakan bahwa Nabi Muhammad mulai membangun rumah tangga, dalam arti tidur bersama Aisyah dalam rumah yang sama, begitu, dalam satu rumah yang sama, itu nanti setelah Nabi berada di Madinah. Kalau nggak salah sampai ada 2 tahunnya tuh Nabi belum bergabung bersama Aisyah dalam satu rumah yang sama. Nah, anggaplah jangan jauh-jauh, ya, 1 tahun aja dah, ya, 1 tahun saja Nabi berada di Madinah untuk kemudian berhimpun bersama dalam satu rumah yang sama sebagai suami istri. Tuh Aisyah gabung dengan Nabi. Berarti kan kalau begitu, di saat Nabi Isra dan Mi'raj itu Aisyah udah kumpul bareng dengan Nabi? Belum. Ya, belum. Maka kalau Aisyah nggak percaya, wajar-wajar aja kan. Emang belum tahu bagaimana karakter Nabi pada waktu itu, ya, seperti itu. Nah, yang ada kan pada waktu itu, saya lupa istrinya siapa tuh, ya, dari rumah Maria atau siapa tuh kalau nggak salah begitu, ya. Tapi yang jelas bukan dari rumah Aisyah, ya, bukan dari rumah Aisyah. Karena bergabung dengan Aisyah itu nanti setelah adanya Nabi di Madinah. Berarti kalau begitu kita bisa perkirakan bahwa pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi belum bersama-sama Aisyah. Kalau ada pendapat Aisyah yang kira-kira tidak sejalan dengan apa, ya, dengan pengetahuan yang lainnya begitu, saya kira sih hal yang biasa saja kali, karena beliau memang belum berkumpul bersama Nabi pada waktu itu, gitu, ya. Nah, berikutnya warujihal qaulu bil waqfi, dan ada pendapat yang lebih diunggulkan dengan cara tawakuf. Tawakuf tuh dah stop, ya, tidak usah dibicarakan lagi, kira-kira begitu, ya. Tawakuf ini maksudnya adalah dah pasrahkan aja sama Allah, ya, pasrahkan aja sama Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad mau lihat Allah, ya bisa, enggak ngelihat Allah juga enggak apa-apa, kira-kira begitu aja. Pokoknya udah jangan dibahas lagi dah, ya, kira-kira itu seperti itu, ya. Jadi enggak usah diperkarakan dan enggak usah dipanjang-panjangin, stop sudah. Pokoknya yang pasti Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, lalu ketemu Allah kasih sholat, ya, 5 waktu terakhirnya tuh selesainya begitu kan, udah selesai itu namanya disebut pendapat yang tawakuf namanya, ya. Dan itu lebih diunggulkan dibanding harus mempreteli, ya, peristiwa-peristiwa kecil-kecilnya begitu, diantaranya termasuk
apakah Nabi Muhammad ngelihat Allah atau enggak gitu. Nah, yang begitu katanya udah gak usah dipermasalahkan ya. Wa usnida li jama'atin minal muhaqqiqin, dan pendapat ini disandarkan kepada sekelompok ulama ahli tahqiq gitu ya. Wah, jadi akhirnya udahlah yang paling gampang terima aja udah, yang pasti Nabi Isra Mi'raj gitu aja ya. Pretelan-pretelannya itu yang kecil-kecilnya gak usah dipermasalahin gitu ya. Fa kharran nabiyyu sajidan sujuda tahiyatin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud ya. Artinya tuh menundukkan kepalanya dalam posisi sujud ya, tahiyatan sebagai penghormatan ya, wa ikram dan memuliakan, wa syukrin dan sujud syukur, sujud tahiyah, sujud penghormatan, sujudu ikramin, sujuda ikramin, sujud memuliakan, wa sujuda syukrin, asalnya begitu tuh ya, sujud terima kasih, sujud syukur. Ala dalika, atas hal yang sedemikian itu, min ghairi ihtiyajin liniyatin, di mana tidak dibutuhkan adanya niat, wasalamin, dan juga tidak diperlukan adanya salam ya. Orang pada waktu itu ibadah juga belum ada ya kan, sholat aja belum sampai. Bagaimana Nabi disuruh niat kalau begitu ya? Ya belum ada tuh peristiwa-peristiwa yang istilahnya ada takbirnya kali, ada niatnya, ada salamnya. Memang belum sampai tuh ya. Nabi baru memulai ini. Artinya kalau begitu kan sholat belum Allah keluarin tuh kalau begitu ya. Orang baru sampai ini begitu. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah mengajak Nabi berbicara fi dzalika sujudi, di dalam sujud. Fa ajabahu fihi, maka Nabi menjawab ya ajakan Allah berbicara, faqala labbaika ya rabbi, ya aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Faqala, maka Allah berkata lahu kepada Nabi Muhammad, sal, mintalah, to'to, maka kamu akan diberikan. Ya, luar biasa sekali nih. Kita kalau disuruh begitu tuh ya kira-kira yang kita minta apa tuh ya? Ya. Aduh ya Allah, rumah yang gede ya Allah, tanah yang lebar, duit yang banyak ya kan? Gitu kalau kita mintanya ya. Untung Nabi Muhammad kagak mantai duitan tuh ya. Aduh. Kalau model kita disuruh minta terus pasti dikasih. Mintanya udah kagak yang kagak beres-beres, kita minta pada akhirnya begitu ya kan. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, innaka ittakhadta Ibrahima khalilan, ya Allah sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau mengajak Nabi Musa untuk benar-benar berbicara. Wa ataita Dauda mulkan azima, dan engkau memberikan kepada Nabi Daud kerajaan yang besar. Wa lanta lahul hadid, dan engkau perlunak ya, engkau menjadikan lunak kepada Nabi Daud ya, besi-besi. Nabi Daud tuh sama besi sama tukang martabak mencet apanya tuh, sarung martabak telurnya tuh ya kan, asalnya bulat tuh, dipencet-pencet jadi lebar gitu ya kan. Tuh Nabi Daud sama besi begitu tuh tangan ya. Dia mau bikin baju perang, dia mau bikin pedang, dia mau bikin bisa tuh Nabi Daud, nggak perlu pakai tenaga, nggak perlu ngelas lah bahasanya begitu ya kan. Tuh mukjizatnya Nabi Daud ya, dikasih kerajaan, dikasih kemampuan melunakkan besi, wasakharta lahul jibal, dan juga semua ya Allah berikan kepada Nabi Daud tunduk tuh semua gunung-gunung. Nabi Daud itu termasuk nabi yang suaranya paling indah ya. Kalau udah lagi baca kitab Zaburnya tuh, itu burung yang lagi terbang berhenti itu ya buat dengerin, katanya bahasanya mazamira Daud ya, seruling Nabi Daud. Suara Nabi Daud diumpamakan indahnya seperti indahnya dengar suling itu begitu. Daun yang lagi jatuh berhenti ya,
ketika Nabi Daud lagi ngaji gitu, lagi baca Zaburnya itu. Semua pokoknya benda-benda yang bergerak ketika mendengar Nabi Daud melantunkan Zabur berhenti semuanya. Saking enaknya Nabi Daud baca kitab Zabur sehingga apa aja yang bergerak berhenti itu. Makhluk yang ada di sekitarnya, begitu maksudnya ya. Pengen dengerin suaranya Nabi Daud, itu begitu. Nah, lebih-lebih lagi memang dia punya kemampuan melunakkan besi, ya, gunung tunduk kepadanya dan lain sebagainya. Dari Nabi Daud lahir Nabi Sulaiman, ya. Nabi Daud punya istri 99. Kawin lagi dengan istri yang ke-100. Dari istri yang ke-100 lahirlah Nabi Sulaiman. Ya, itu. Bininya yang 99 katanya itu, kata Nabi Daud, malam ini saya akan menyetubuhi semua istri-istri saya yang 99 dan akan lahir mujahid-mujahid, ahli perang. Betul tuh. Disetubuhin semua bininya, ataupun kagak ada yang bunting. Ya. Kenapa? Teguran dari Allah kepada Nabi Daud. Daud, yang bisa bikin anak gua, kira-kira begitu, bukan lo, gitu ya. Dan pada waktu pengen punya anak dari mujahid, ngomongnya aku pengen, nggak pakai bahasanya insya Allah, tuh begitu ya. Nah, akhirnya cuma lahir dari istri yang ke-100, yaitu lahir Nabi Sulaiman. Wa ataita Sulaiman mulkan azima, dan engkau berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang agung. Wa sakharta lahul insa wa jinna wa syayatin, dan engkau tundukkan kepada Nabi Sulaiman baik manusia, jin, setan, bahkan ya semua bahasa itu Nabi Sulaiman ngerti, sampai bahasa semut, bahasa burung, ya. Lebih daripada itu, wa sakharta lahur riyaha wa ataitahu mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, dan engkau tundukkan kepadanya angin, ya, dan engkau berikan kepadanya satu kerajaan yang sudah tidak pantas diberikan lagi kepada seseorang setelah Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabi Sulaiman nggak ada lagi kerajaan yang sehebat dan sebesar Nabi Sulaiman, gitu. Wa 'allamta Isa Taurat wal Injil, dan engkau mengajarkan Nabi Isa Taurat dan Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmaha, dan engkau jadikan ia bisa menyembuhkan orang yang buta dari awalnya, gitu ya, dari semenjak kecil tuh sampai kelopak matanya hilang, tuh namanya akmah. Wa huwallazi khuliqa a'ma mamsuhul ain, yang akmah itu namanya adalah orang yang tercipta buta dan terhapus matanya. Ini matanya nggak ada jadinya, begitu ya. Bila syakin laha, bahkan kelopaknya pun tidak ada tuh ya. Itu Nabi Isa bisa ngobatinnya kayak begitu. Wal abrosa, dan menyembuhkan abros, ya, lepra. Wa yuhil mauta, dan menghidupkan orang yang mati biidnika, dengan izinmu. Tuh Nabi Muhammad menceritakan kehebatan nabi-nabi yang lain tuh di hadapan Allah. Wa a'altahu wa ummahu minasyaiton, dan engkau lindungi Nabi Isa dan ibunya daripada syaitan yang terkutuk. Falam yakun li syaitani alaihima min sabil, ya, maka tidak ada setan itu punya jalan untuk menggoda Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam. Ya, tuh udah disebut-sebutin tuh kehebatan yang ada pada nabi-nabi terdahulu, ya. Lalu akhirnya apa tuh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kira-kira ada nggak yang lebih hebat daripada ini, ya? Qad takhadtuka habiban, ya, sungguh engkau aku jadikan sebagai kekasih, ya. Wa arsaltuka linnasi kafatan, dan aku mengutus kamu bagi semua manusia. Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, aibi thawabi, dengan adanya pahala, wa nadiran, dan sebagai pemberi peringatan, aibil iqabi, dengan adanya siksa. Nabi-nabi yang lain tidak dijadikan sebagai habib, gitu bahasanya, sebagai kekasih.
dan diutus hanya untuk kelompok tertentu saja. Ya, nggak ada untuk kafatul linnas tuh enggak. Nabi Ibrahim ya sebatas kampungnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail begitu juga, Nabi Musa ya begitu juga. Bagi orang Yahudi sama Firaun aja tuh, ya. Nabi Ibrahim musuh besarnya cuma Namrud doang udah. Nabi Muhammad musuhnya sampai sekarang kagak rapi-rapi tuh, ya kan? Nabi Muhammadnya udah mati, masih ada aja orang yang nyelek Nabi Muhammad. Untuk apa kalau begitu? Nabi Muhammad dicela-cela, kagak ada untungnya. Emang dia kalau habis nyela-nyela Nabi Muhammad jadi terhormat, tapi itu begitu? Kagak kan? Tapi masih ada orang yang mencela Nabi Muhammad. Berarti musuh Nabi Muhammad tuh kagak habis gitu, ya kan? Nabi Ibrahim habis ngelawan Raja Namrud, habis perkara udah. Ya, Nabi Musa ya dilawan atau ngelawan Firaun, ya, ngelawan Korun, dia pada mati, habis semua perkara, selesai udah, nggak ada lagi musuhnya. Emang ada cerita Nabi Musa ngelawan siapa lagi habis ngelawan Korun atau ngelawan Firaun, ya kan? Yang ada di situ ceritanya Haman, Firaun, Korun, udah 3 doang tuh, ya kan? Itu padahal orang-orang dekat semua tuh sama Nabi Musa. Habis gitu kagak ada ceritanya. Nabi Musa mati, selesai urusannya, ya. Gak ada lagi untuk orang yang nyela-nyela Nabi Musa. Nabi Muhammad udah dari tahun ya sekarang sampai 1446 yang nyelak Nabi Muhammad, yang benci Nabi Muhammad, yang cari-cari kejelekan Nabi Muhammad, sampai sekarang masih ada. Bukan satu, bukan dua, banyak. Bukan lagi orang tersendiri, bahkan banyak lembaga yang bikin ya supaya mencari-cari kejelekan Nabi Muhammad. Berarti kejelekan Nabi musuh Nabi Muhammad tuh kagak rapi kalau begitu, ya. Tuh. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, berarti ya untuk semua manusia. Dengan demikian musuhnya juga sepanjang masa ada kalau begitu. Begitu berikut lagi, wa syarahtu laka sadrak, dan aku lapangkan dadamu, wa wada'tu anka wizrak, dan aku ampuni kalau bisa ya, aku ampuni dosa-dosamu, wa rafa'tu laka dzikrak, dan aku angkat ya bagimu namamu, aila udkaru illa dzukirta ma'i, yaitu aku tidak disebut kecuali engkau disebut bersama aku. Tuh kalimat syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah, langsung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Allah apabila disebut maka disebut juga Nabi Muhammad. Wa ja'altu ummataka, dan aku jadikan umatmu ummatan wasata, umat pertengahan, ay khiyaran, yaitu umat yang terpilih, adulan, dan umat yang adul, yang sedang, ya. Enggak tinggi-tinggi banget, enggak kecil-kecil banget, enggak lemah, semuanya itu pokoknya umat Nabi Muhammad pas begitu. Wa ja'altu ummataka humul awwalun, dan aku jadikan umatmu sebagai yang paling pertama, ya. Ai fil ba'si, yaitu di dalam hal proses kebangkitan, wal hisab, dan juga proses penghitungan amal, wal murur ala sirat, dan juga melewati jembatan siratal mustaqim, wa dukhulil jannati, dan masuk ke dalam surga. Jadi nanti umat Nabi Muhammad habis kiamat bangkitnya tuh umat Nabi Muhammad paling dulu, ya, Nabi Muhammad, terus umat-umatnya, baru nanti umat-umat Nabi yang lain. Setelah itu ya dihisab umat Nabi Muhammad dulu, lalu kemudian ngelewatin jembatan siratal mustaqim Nabi Muhammad dulu umatnya, ya, masuk surga duluan dulu Nabi Muhammad, umatnya udah pada masuk semua, baru umat-umat yang lain baru bisa masuk. Wahumul akhirun ay fil wujud, padahal mereka adalah orang yang terakhir di dalam keberadaannya. Jadi umat Nabi Muhammad umat yang terakhir dalam posisi adanya, tetapi dalam hal keutamaan itu umat Nabi Muhammad didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin sa'atal mu'min muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair, la taj'alna wa iyyakum min syarri wa dhurri, wa qulubana qulubahum tal arifin wa
واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته